Perkenalkan, nama saya Nilo Willy Andriani dengan NIM 859041951 dari UPBJ Denpasar. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktikum IPA di SD mengenai sifat cahaya. Percobaan yang saya akan lakukan yaitu percobaan pemantulan cahaya. Tujuan praktikum kali ini adalah yang pertama, dapat mengetahui dan menjelaskan sifat-sifat cahaya. Yang kedua, dapat menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Dari yang cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Bahan yang sudah saya siapkan yaitu cermin cembung, saya menggunakan kaca spion mobil. Cermin cekung, di sini saya menggunakan bagian dalam sendok stainless. Cermin datar, celah cahaya, di sini saya menggunakan senter, korek, lilin, busur derajat, senter, dan kertas putih sebagai layar. Yang pertama adalah pengamatan pemantulan cahaya pada cermin datar. Pada percobaan ini digunakan senter dan celah cahaya dari sisir untuk mengarahkan cahaya menuju cermin datar. Ketika senter dinyalakan, cahaya tampak bergerak lurus menuju permukaan cermin. Setelah mengenai cermin datar, cahaya dipantulkan kembali ke arah tertentu. Berdasarkan pengamatan menggunakan busur derajat, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Misalnya, ketika sudut datang dibuat sekitar 30 derajat, maka sudut pantul yang terlihat juga sekitar 30 derajat. Hal ini menunjukkan bahwa cermin datar mengikuti hukum pemantulan cahaya. Di sini saya akan melakukan pengamatan mengenai bayangan pada cermin datar. Saat lilin diletakkan di depan cermin datar, terlihat bayangan lilin berada di belakang cermin. Ketika lilin digeser mendekati cermin atau menjauhi cermin, bayangan juga ikut bergerak dengan jarak yang sama terhadap cermin. Bayangan tampak tegak dan ukurannya sama besar dengan benda asli. Bayangan tersebut tidak dapat ditangkap menggunakan layar putih karena bersifat maya. Jadi, sifat bayangan pada cermin datar yaitu maya, tegak, sama besar dengan benda, berada di belakang cermin, dan jarak bayangan sama dengan jarak benda terhadap cermin. Terlihat bahwa cahaya dipantulkan menyebar. Pengamatan selanjutnya adalah mengamati bayangan pada cermin cembung. Saat lilin digeser menjauh dari cermin, ukuran bayangan terlihat semakin kecil dari benda aslinya. Tetapi tetap tampak tegak. Bayangan juga tidak dapat ditangkap pada layar putih karena bersifat maya. Hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa cermin cembung menyebarkan cahaya sehingga menghasilkan bayangan yang lebih kecil. Maka, sifat bayangan pada cermin cembung yaitu maya, tegak, diperkecil, berada di belakang cermin, dan tidak dapat ditangkap layar. Yang ketiga itu pengamatan pemantulan cahaya pada sendok stainless sebagai cermin cekung. Pada percobaan ini, bagian dalam sendok stainless digunakan sebagai pengganti cermin cekung. Setelah lilin dinyalakan dan diletakkan di depan cermin cekung,
terlihat bahwa cahaya dipantulkan mengumpul di satu titik. Pengamatan selanjutnya adalah mengamati bayangan pada cermin cekung. Ketika lilin diletakkan dekat dengan permukaan sendok, bayangan tampak tegak dan lebih besar dari benda aslinya. Namun, saat lilin digeser menjauh dari sendok, bayangan berubah menjadi terbalik dan terlihat lebih kecil. Perubahan sifat bayangan ini dipengaruhi oleh jarak benda terhadap permukaan cekung sendok. Pada jarak tertentu, bayangan terlihat jelas dan tajam. Hal ini menunjukkan bahwa cermin cekung dapat menghasilkan bayangan yang berbeda-beda tergantung pada posisi benda. Jadi sifat bayangan pada cermin cekung atau yang saya gunakan adalah sendok stainless, bersifat maya atau nyata, dapat tegak atau terbalik, dapat diperbesar atau diperkecil, dan dipengaruhi oleh jarak benda terhadap cermin. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa cahaya memiliki sifat dapat merambat lurus dan dapat dipantulkan ketika mengenai permukaan benda yang licin dan mengkilap seperti cermin. Pada percobaan menggunakan cermin datar, diperoleh hasil bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul, sehingga membuktikan bahwa hukum pemantulan cahaya. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar bersifat maya, tegak, sama besar dengan benda, dan terletak di belakang cermin dengan jarak yang sama terhadap bendanya. Pada cermin cembung, cahaya dipantulkan secara menyebar, sehingga bayangan terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil, serta berada di belakang cermin. Sementara itu, pada cermin cekung, cahaya dipantulkan secara mengumpul sehingga sifat bayangan yang dihasilkan bergantung pada jarak benda terhadap cermin, yaitu dapat berupa bayangan nyata atau maya, tegak lurus atau terbalik, serta diperbesar atau diperkecil. Dengan demikian, praktikum ini menunjukkan bahwa setiap jenis cermin memiliki karakteristik pemantulan cahaya dan sifat bayangan yang berbeda-beda, sehingga tujuan praktikum untuk mengetahui sifat cahaya dan menjelaskan sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin telah tercapai.